semuanya, selamat datang di Kupas Tahu. Kupas, bahas, dan cari tahu. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kenapa marga yang kita pakai biasanya dari ayah? Atau di beberapa daerah, kok warisan malah jatuh ke tangan anak perempuan? Nah, itu semua ada hubungannya dengan sistem kekerabatan yang dianut sebuah masyarakat. Hari ini, kita akan bongkar tuntas dua sistem yang paling dikenal, patrilineal dan matrilineal. Yuk kita bahas! Dari yang paling umum, yaitu patrilineal. Secara sederhana, patrilineal berasal dari dua kata, pater yang artinya ayah dan linea yang artinya garis. Jadi, sistem kekerabatan patrilineal adalah sistem di mana garis keturunan dihitung dari pihak laki-laki atau ayah. Ini adalah sistem yang paling banyak dianut di dunia, termasuk di Indonesia. Dalam sistem ini, status sosial, nama, keluarga atau marga, dan hak waris akan diwariskan dari ayah ke anak laki-laki. Anak perempuan biasanya akan mengikuti marga suaminya setelah menikah. Contoh yang paling familiar di Indonesia adalah suku Batak dan suku-suku di Bali, di mana marga diturunkan dari garis ayah. Nah, sekarang giliran saya membahas kebalikannya, yaitu matrilineal. Mater berarti ibu, jadi sistem ini adalah sistem di mana garis keturunan dan hak waris dihitung dari pihak perempuan atau ibu. Dalam masyarakat matrilineal, warisan dan status sosial diwariskan dari ibu ke anak perempuan. Sistem ini mungkin terdengar unik, tapi sebenarnya banyak juga loh masyarakat yang menganutnya. Contoh yang paling terkenal di Indonesia adalah suku Minangkabau. Di sana, warisan tanah dan rumah gadang diwariskan dari ibu ke anak perempuannya. Anak laki-laki tetap memiliki peran penting, tapi dalam hal garis keturunan mereka mengikuti garis ibu. Sekarang, mari kita bahas dampak dari kedua sistem terhadap peran individu. Mulai dari dalam sistem, peran laki-laki sangat sentral. Sebagai kepala keluarga, seorang ayah bertanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan keluarga. Garis keturunan keluarga sangat bergantung pada anak laki-laki, sehingga tekanan sosial yang besar bagi mereka untuk melanjutkan keturunan. Di sisi lain, sistem peran laki-laki cenderung berbeda. Meskipun garis keturunan dipegang perempuan, bukan berarti laki-laki tidak punya peran penting. Di suku Minangkabau, misalnya, atau paman dari pihak ibu, memiliki peran besar dalam mendidik mengurus keponakan laki-laki maupun perempuan. Jadi laki-laki tetap menjadi figur penting, namun dalam konteks yang berbeda. Kalau tadi udah bahas laki-laki, sekarang giliran kita bahas peran perempuan. Dalam sistem patrilineal, peran perempuan seringkali berpusat pada rumah tangga dan pengasuhan anak. Mereka akan mengikuti keluarga suami, dan identitas keluarga baru mereka bergantung pada marga suami. Namun, ini bukan berarti peran mereka tidak penting ya, justru perempuan menjadi tiang utama yang menjaga keharmonisan keluarga. Nah, kalau di sistem matrilineal, peran perempuan jauh lebih dominan dalam hal pewarisan. Mereka adalah pewaris utama dan memiliki wewenang besar dalam pengelolaan harta keluarga. Hal ini memberikan perempuan status sosial yang kuat dan independen. Di Minangkabau, perempuan memegang kendali atas tanah rumah yang merupakan simbol status keluarga. Agar lebih jelas, kita ambil contoh dari luar negeri. Di India, kita bisa melihat sistem patrilineal di suku Nair yang tinggal di bagian selatan. Meskipun mereka memiliki tradisi yang unik, garis keturunan dan pewarisan masih didominasi oleh laki-laki. Lalu, ada suku Khasi di timur laut India yang menganut matrilineal, di mana anak perempuan bungsu mewarisi semua properti keluarga, dan anak laki-laki seringkali harus pindah ke rumah istri mereka setelah menikah. Nah, sekarang kita ke Tiongkok. Sebagian besar masyarakat di sana menganut patrilineal, tapi ada juga suku minoritas seperti Mosuo. Mosuo ada di provinsi Yunnan yang dikenal sebagai kerajaan perempuan. Di sana mereka menganut matrilineal yang sangat kuat. Perempuan adalah kepala keluarga, pewaris harta, dan anak-anak mengambil nama keluarga ibu mereka. Nah, itu dia penjelasan lengkap tentang sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal.
Intinya sih nggak ada sistem yang lebih baik dari yang lain. Keduanya sama-sama cara masyarakat mengatur garis keturunan dan harta yang berkembang sesuai dengan kondisi dan budaya sosial masing-masing. Gimana? Menarik gak? Sekarang kalian udah tahu kan perbedaan dan dampaknya? Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! Dan terima kasih dari kelompok 4. Adios!